Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari yang indah yang Allah boleh berikan kepada kita semua. Kita boleh disempatkan lagi untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua dan kita akan berdoa. Kita akan buka ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu Engkau boleh memimpin menyertai kami semua, sehingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh terkumpul di dalam Ka'bah-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu kerinduan setiap hati kami. Biarlah hari yang indah ini Tuhan, kami benar-benar mempersembahkan hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami, layakkan kami Tuhan untuk memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kau urapi setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus yang akan memimpin acara sepanjang sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan acara kebaktian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap berdiri Bapak Ibu, dan mari kita siapkan hati kita. Kita mempersembahkan hidup kita. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan, untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan.
memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saudara dan saya. Mari kita satu hati, kita akan muliakan Tuhan. Haleluya. Atas kami
sambil kita bangkit. Haleluya. Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kiranya Tuhan saudara, setiap persembahan saudara, dan saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita agar supaya setiap benih firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar itu boleh bertumbuh, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan buah-buah yang akan kita berikan.
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Amin. Haleluya. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Amin. Haleluya. Semua ku berikan
Kami syukuri hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami syukuri hari ini Tuhan. Kami syukuri keadaan kami juga, karena kami percaya Tuhan yang sudah melakukannya. Bukan sebagai satu kebiasaan, tapi kami belajar untuk mengucap syukur dari hari ke hari. Karena belum tentu apa yang terlihat baik itu baik. Belum tentu apa yang orang lain lihat dalam hidup kami itu mungkin menyenangkan buat mereka. Tapi kalau kami ada sampai hari ini karena Tuhan, kami masih bisa beribadah karena Tuhan. Dalam keadaan kami masing-masing pun, kami pasti mempunyai cerita yang berbeda satu sama lain. Entah yang kuat, entah yang lemah, entah yang susah, entah yang terhibur. Tapi kami ada di tempat ini karena Tuhan. Maka terima kasih Tuhan Yesus. Buatlah kami bergirang. Buatlah kami bergirang. Kalaupun mungkin banyak dari kami lebih banyak mengalami kepahitan-kepahitan. Inilah saatnya kami bersukacita. Inilah saatnya kami bergirang, dan haruslah demikian. Karena ini adalah harinya Tuhan. Hari Tuhan melawat umatnya. Hari Tuhan melawat umatmu juga di tempat ini. Lepas dari keadaan kami, kiranya Tuhan yang akan bekerja melawat kami sesuai dengan iman jemaat-Mu, sesuai dengan iman mereka ya Tuhan. Engkau akan melakukan sesuatu yang menjadi jawaban kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, kawali hati dan pikiran kami dengan roh Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pemahaman. Firman Tuhan akan mengikat kerinduan kami. Firman Tuhan akan membentuk kepribadian kami yang tekun. Firman Tuhan akan mendorong kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati kami. Urapi hamba-Mu supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tibalah kita sekarang di Bilangan pasal yang ke-31. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara melihat pasal ini, maka sepintas orang bisa jadi salah paham, mungkin jadi curiga. Tetapi memang begitulah Alkitab menuliskan satu kisah yang semuanya datang dari pewahyuan Tuhan. Ya. Itu awalnya tidak dapat dipahami dengan cepat sesuai dengan cara kita berpikir. Cara kita berpikir ini hanya ada dua, saudara. Baik atau tidak baik, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Cuman itu. Sehingga kondisi ini seringkali mengaburkan satu nilai hidup yang lain. Kita nggak bisa tahu, nggak bisa memberi nilai, tidak bisa memahami tentang apa yang benar, karena memang kita belum tahu dengan pasti, belum tahu betul yang benar itu apa. Hanya karena di dalam kebiasaan kita, di dalam etika umum, ya, yang kita tahu dari turun-temurun kah, ya, orang tua kepada anak, anak kepada cucu, ya, termasuk kita, atau dari pergaulan masyarakat. Memang tidak bisa disangkal ada yang kita sebut dengan etika umum, yang lebih banyak menjalani hidup dan mengawasi hidup dalam kategori baik dan tidak baik,
atau menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tapi belum tentu yang baik itu atau yang menyenangkan itu benar. Itu yang harus menjadi perhatian, saudara. Yang baik belum tentu benar. Karena baik itu kan hanya respon orang saja terhadap kita. Benar itu baru respon penguasa. Beda kan ya, saudara. Baik itu respon sesama. Sebutlah hanya respon hanya respon horizontal gitu, respon di antara sesama kita. Karena dia sudah banyak membantu, dia banyak menolong, dia banyak ikut ambil bagian, dia ngomong yang benar, ngomong yang membela saya. Itu gampang kita bilang orang itu baik gitu. Tapi kalau kemudian dia harus bicara apa adanya gitu ya, yang salah ya harus dia tuding salah, yang betul ya harus dia bela, walaupun yang betul itu bukan temennya. Itu jadi susah. Kita tidak akan mendapatkan pujian sebagai orang baik lagi. Karena yang disebut dengan benar itu adalah respon dari penguasa, respon dari atas. Entah Tuhan sendirikah, entah juga penguasa yang membuat aturan-aturan gitu ya. Undang-undang yang mengatur hidup bermasyarakat. Cuman dia yang layak berkata benar dan salah. Kalau kita bilang itu nggak benar, pasti dituding kata siapa? Gitu. Kita bilang salah, lu karena temennya. Paham kan saudara? Ya susah sekali loh kita melakukan apa yang benar dan apa yang salah. Sehingga karena susah itu kebanyakan kita lebih memilih untuk melakukan sesuatu atas asas apa yang baik dan yang tidak baik. Lebih mudah menjadi orang baik gitu. Tetapi sangat susah memang untuk menjadi orang yang benar. Makanya baik itu tidak selalu benar. Tapi orang yang benar itu pastinya baik. Hanya bisa saja menjadi tidak baik di mata orang yang enggak benar. Paham saudara kan tadi? Jadi kita harus tahu apa yang sebenarnya Allah inginkan, sudah pasti ya, karena di atas kita kan Tuhan. Walaupun mungkin di atas kita ada pengawas-pengawas dari dunia ini sendiri, di dalam gereja ada gembala, gembalalah pengawas jemaat. Di dalam lingkungan saudara ada pengawas tokoh-tokoh masyarakat. Di rumah saudara ada pengawas orang tua. Tetapi di dunia ini ya pengawas kita tentu adalah Tuhan. Di dalam bermasyarakat pengawas kita adalah pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah. Jadi pada kita ada selalu pengawasan. Di rumah yang ngawasin siapa? Ya tentu orang-orang seisi rumah. Kalau ada yang lebih tua lah yang mengawasi. Kalau yang lebih tua ternyata kita, saudaralah yang harus bisa mengawasi dirimu sendiri sebelum engkau mengawasi orang lain. Begitu toh? Itu di rumah, di dalam masyarakat, di dalam bergaul. Siapa yang akan menjadi pengawasnya? Ya orang lain. Nah di sini yang repotnya kalau orang lain tidak pro dengan kita, orang lain pro dengan lawan-lawan kita, mereka akan menganggap kita yang jahat, kita yang jelek, mereka yang baik. Begitu juga ketika kita bermasyarakat dengan cakupan lebih luas. Menjadi pengawas kita siapa? Ya pejabat-pejabat pemerintah. Gitu, yang menjadi pengawas undang-undang. Enggak boleh bikin begini, kalau engkau mencuri kena undang-undang hukum pidana, kalau engkau begini maka kena pasal nanti. Nah itu namanya pengawasan, saudara. Tetapi di dalam hidup kita beriman, berbakti kepada Tuhan, pengawasan itu tentu datang dari firman Tuhan sendiri. Nah ketika hidup kita mau diawasi, atau kita mencoba menyesuaikan dengan para pengawas-pengawas ini, maka dengan sendirinya kita sedang menjalani atau sedang belajar hidup benar. Baik dan tidak baik urusan belakang. Tapi benar dulu. Nah benar inilah tantangannya sulit ketika kita gak punya teman. Sudah jadi orang benar tapi tidak punya teman. Sudah jadi orang yang benar
Tapi sepertinya orang lain anggap kita salah melulu. Anggap kita nggak baik gitu. Orang yang sok misalkan. Pernah saudara disebut orang yang sok rohani, sok bener, sok suci gitu ya, sok alim gitu. Karena kita sudah melakukan yang benar tapi kita nggak punya teman gitu. Yang dapat memuji kita sebagai orang yang baik. Maka karena kesepian itulah seringkali kita mengejar masa gitu, mengejar pujian. Udahlah yang penting orang lain senang sama saya, orang lain bisa sebut saya orang baik, walaupun untuk yang benar itu enggak prioritas. Nah itu kehidupan umum Bapak Ibu Saudara. Mungkin hal itu bisa juga terjadi dalam hidup saudara. Dan kemudian masuklah dalam pilihan-pilihan hidup. Hanya mau jadi sekedar orang baik atau mau menjadi orang benar. Nah di dalam Alkitab ketika pewahyuan tentang yang benar ini diberitakan, maka dia akan bersinggungan saudara dengan baik dan tidak baik itu. Tahu bersinggungan, dia akan tabrakan bahkan gitu. Dia akan bergesekan dengan yang baik dan tidak baik. Sebab kebenaran Allah itu mutlak sekali. Dan tidak boleh ada sedikit pun yang kita sebut itu yang yang pura-pura, sedikit pun yang cuman sekedar kelihatan di mata, itu nggak boleh. Kebenaran Allah itu mutlak. Tidak boleh bahkan hanya coba-coba. Tuhan kalau saya bisa lakukan firman Tuhan, maka puji Tuhan. Kalau enggak, Tuhan tahu hati saya. Saya sih pengen jadi orang benar, tapi ya apa dayalah begitu. Ya kalau kita terus begitu, ya saudara tetap gak akan jadi manusia yang berdaya, saudara ya. Kita jadi diperdaya nanti. Nah, itu banyak sekali di dalam Alkitab gangguan-gangguan seperti itu. Maka kalau kita melihat Alkitab dan kemudian kebenaran Allah sedang diberitakan, maka saudara sisihkan dulu kebenaran Allah ini dengan hukum-hukum lain atau norma-norma lain atau tuntutan lain. Ini kayaknya firman Tuhan ini benar sih benar, tapi nggak baik dong begini gitu. Kayaknya Tuhan nggak punya belas kasihan. Sepertinya Tuhan terlalu kejam sekali, nggak memberikan kelonggaran. Karena kita mainnya begitu, main aman, saudara. Jadi firman Allah ketika diberitakan dan kebenaran Allah juga diberitakan di dalamnya, saudara harus bisa menerima itu sebagai satu ukuran hidup atau sebagai satu nilai dari hidup yang paling tinggi, yang lebih tinggi dari apa yang kita tuntut dengan baik dan tidak baik tadi. Nah itu akan terlihat betul di dalam Bilangan pasal 31. Kita baca dulu supaya saudara tahu apa yang saya maksudkan. Di dalam Bilangan 31, Tuhan berfirman kepada Musa. Kita baca dari ayat 1 ya. Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Saudara mungkin pernah mendengar dan beberapa kali mendengar, baik di dalam perjanjian lama juga dan perjanjian baru juga, bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tapi kalau kita memahami pembalasan itu hak Tuhan dilakukan oleh Allah sendiri dengan caranya, dilakukan oleh Allah sendiri dengan kekuatannya, tanpa melibatkan manusia, maka itu terasa adil sekali. Kenapa? Karena Allah yang langsung mengadakan pembalasan. Contoh yang paling sederhana yang baru saja kita pelajari di dalam cerita Ananias dan Safira.
ketika ketidakjujuran mereka, Tuhan langsung adakan pembalasan, ganjaran, dan mengakibatkan kematian secara mendadak. Kalau Allah yang mengerjakan itu tanpa intervensi manusia, terasa enak buat kita, terasa adil betul. Ya karena kan Allah yang memang melakukan pembalasan. Tapi akan jadi masalah seperti di dalam Bilangan 31 ini, kalau pembalasan Tuhan pakai tangan orang lain juga. Sudah paham kan sampai ayat yang ketiga ini? Tuhan menyuruh Musa, Musa, sebelum kau nanti mati, ini pesan Tuhan kepada Musa sebelum dia mati. Sebelum nanti kau kukumpulkan kepada nenek moyangmu, gitu. Suruh orang Israel melakukan pembalasan, tapi ini pembalasanku. Pembalasan Tuhan, bukan pembalasan orang Israel memang. Tapi tetap saja, saudara, kalau Allah melakukannya dengan tangan orang, akan terlihat aneh nanti. Akan terlihat seperti tidak manusiawi. Kenapa? Karena manusia akan melukai manusia. Nah, saya ajak saudara berpikir kritis sekarang. Kalau Allah yang melakukan sendiri, tiba-tiba saja musuh-musuhnya mati mendadak misalkan. Ya kayak contoh tadi, Anania Safira. Kita aman. Dunia tidak akan menghukum kita sebagai orang yang terlibat di dalam pembalasan dan betul-betul mempraktekkan firman Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau terjadi kalau seperti di Bilangan 31, bisa saja dunia tetangga kita akan menyalahkan kita karena kita dianggap ikut-ikutan di dalam pembalasan Tuhan. Itu yang saya katakan problem yang serius. Tapi lagi sekali ini firman Tuhan. Sudah harus tahu nanti bagaimana cara memahaminya dengan cara menempatkan diri kita di antara kehendak Tuhan dan di antara kebutuhan atau kemauan masyarakat tempat kita tinggal. Selama saudara bisa menempatkan diri sebegitu rupa, maka sebenarnya dunia tidak akan menyusahkan kita dengan kata-kata yang menuduh. Aman kita. Sebaliknya dunia akan memuji kita dan Allah juga akan memuji kita. Tapi itu kan perlu dulu cara, saudara ya. Perlu dulu metode, orang bilang. Maka kemudian kita lanjut di ayat yang keempat. Teknisnya, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk melakukan pembalasan kepada orang Midian. Karena orang Midian pernah melakukan hal yang sangat menyakitkan. Itu terjadi pada 2 bulan pertama, saudara. Di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan apa yang dilakukan Midian dalam 2 bulan pertama mereka keluar dari Mesir. Tuhan baru mengadakan pembalasan 40 tahun kemudian. Saudara kalau mau tunggu pembalasan dari Tuhan, gak bisa saudara paksa Tuhan melakukan lebih cepat dari yang kita mau. Itu dulu saudara harus deal. Dan gak bisa saudara juga perintahkan Tuhan atau pengaruhi Tuhan dengan berkata, Tuhan gini aja deh, saya pengen orang yang menyakiti saya itu Tuhan balas. Tapi kok lama kali, udahlah saya pakai aja Bilangan 31, anggaplah Tuhan pakai saya untuk membalas orang yang saya musuhi. Itu gak cocok dengan ayat ini, saudara. Paham ya? Supaya saudara tahu nih, jadi makin pinter kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kan ada nih di pasal 31, Tuhan bisa melibatkan orang Israel untuk melakukan pembalasan Tuhan. Daripada saya berdoa tiap hari, Tuhan belum adakan pembalasan, sementara saya udah dongkol dan minta ampun. Gitu. Udah gini aja Tuhan, saya aja deh menjadi alat di tangan Tuhan. Gitu. Nah itu kan namanya kita ngaku-ngaku, saudara. Tapi kan tidak ada penetapannya yang pasti. Yang jelas Allah kan lakukan pembalasan. Tapi kalau ternyata saudara sadari bahwa waktu pembalasan Allah lama sekali, tunggu aja.
pasti Tuhan akan bela, saudara. Cepat atau lambat Tuhan akan bela. Berani gak saudara bilang amin untuk ini? Mikir dulu, gak apa-apa saya tunggu. Karena memang susah memahami ini. Kita kan ingin pembalasan itu cepat sekali gitu. Secepat dia melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita. Dari mana saudara kira-kira pastikan seperti yang saya bilang, orang Midian itu telah melakukan kesusahan kepada orang Israel. Saudara bisa baca di Keluaran mulai pasal yang ke-17, 18, 19. Itu baru 2 bulan mereka keluar dari tanah Mesir. Dan orang Midian sudah berhasil memahitkan hati orang Israel. Sampai orang Israel pernah berteriak, Tuhan itu ada enggak sih di tengah-tengah kita? Nanti saudara cek di Keluaran pasal yang ke-17, 18, 19. Itu baru 2 bulan saudara. Ada enggak sih Tuhan itu di tengah-tengah kita? Tahu enggak kenapa muncul kalimat itu? Karena terlalu pahit yang orang Midian sebabkan. Terlalu pahit yang orang Midian buat untuk umat Tuhan ini. Jadi kalau sampai ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sampai terucap kata-kata begitu, mungkin masih bisa kita bilang itu normal. Kenapa? Karena mungkin saudara tunggu-tunggu pembelaan Tuhan, saudara tunggu-tunggu pembalasan Tuhan, kok enggak kunjung tiba. Makanya muncul kalimat itu, ada enggak sih Tuhan tuh di tengah-tengah kita? Tapi yang penting jangan sampai hatimu berdosa kepada Tuhan. Jangan sampai engkau mulai meragukan imanmu sendiri. Jangan sampai engkau meragukan Tuhan. Kalau Allah membalas itu pasti. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi tadi saya katakan, sama seperti Midian ini sudah menyebabkan Israel susah di 2 bulan pertama mereka keluar dari Mesir. Tuhan baru balas 40 tahun kemudian. Orang Israel ini masih butuh 2 bulan lagi untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi artinya kalau mau dihitung kalender saudara, dari peristiwa kepahitan sampai dengan Tuhan balas itu totalnya 39,5 tahun. Kalau mau hitung kalender benar. Makanya gampangnya ingat 40 tahun daripada nginget 39,5. Kan kalau pakai setengah kan saudara tawar kan. Maunya kan sekalian turun atau sekalian naik kan gitu. Tetapi yang jelas Allah menempati firman-Nya. Tapi sekarang kita masuk pada persoalan yang serius. Karena Allah melibatkan manusia untuk mengadakan pembalasan. Dan ini yang saya ingin saudara pahami. Ayat yang keempat. Dari setiap suku, di antara segala suku Israel, haruslah kamu menyuruh 1.000 orang untuk berperang. Satu suku diminta untuk menyediakan, memilih 1.000 orang dari jumlah populasinya. Kalau saudara hitung dari pasal-pasal awal kita belajar kitab bilangan ini. Rata-rata setiap suku sudah berpopulasi dalam angka kurang lebih saudara ya 20.000 sampai ada yang bahkan 70.000 orang per sukunya. Jadi yang diminta 1.000 ini cuma jumlah kecil. Sebutlah yang paling kecil 2.000 saja misalkan. 2.000 ya kasih 1.000, nah berarti kan hanya dari 20.000 kasih 1.000 itu kan berarti hanya setengah persennya saja, saudara. Kecil jumlahnya. Jadi Allah juga tidak minta banyak-banyak dari manusia untuk pembalasan. Saudara ingat rumusnya pernah saya katakan, Tuhan hanya perlu jumlah kecil saja. Ya toh?
Yang paling ngetop dari apa namanya ya, pembalasan ini atau dari peperangan Tuhan, yang paling ngetop dan yang paling suka terngiang di telinga kita itu kan adalah Gideon kan. Dari 22.000 menyusut jadi 10.000. Tapi 10.000 pun ternyata masih perlu dikurangi sehingga yang tersisa 300. Itu yang paling ngetop sudah. Tentang tema dari pembalasan Tuhan yang melibatkan manusia. Nah, rumus itu sebenarnya dari sini sudah ada, saudara. Hanya mungkin karena kita nggak diberi angka besarnya, tiba-tiba langsung muncul 1.000, oh kita hitung udah banyak. Padahal ayat yang ke-5 pun dikatakan, demikianlah diserahkan dari kaum-kaum Israel 1.000 orang dari tiap-tiap suku, jadi 12.000 orang bersenjata untuk berperang. 12.000 ini pun, karena Israel punya 12 suku tuh, kalau dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang dicatat, yaitu 301.650 orang, artinya jumlah 12.000 ini pun nggak sampai 10%-nya juga. Paham kan ya? Jadi memang artinya Tuhan itu nggak perlu dibantu sebenarnya, saudara. Untuk melakukan pembalasan, untuk melakukan penyucian, untuk melakukan pemberesan, untuk mengakhiri dosa, Allah itu nggak perlu dibantu sebenarnya. Tapi kalau ada jumlah kecil yang Tuhan ingin libatkan, itu buat saya di dalam Alkitab artinya adalah kepercayaan. Paham sudah? Kepercayaan. Bukan Allah menyerahkan tanggung jawab. Karena cuma kecil jumlahnya. Dan kalaupun tidak tersedia jumlah itu pun Allah bisa melakukannya sendiri. Jadi masalah pekerjaan Tuhan ini Allah nggak perlu dibantu. Tapi kalau ada yang dilibatkan di dalam pekerjaan Tuhan, termasuk itu untuk membalaskan kejahatan, termasuk itu untuk mengakhiri dosa, maka saudara harus pahami itu namanya kepercayaan. Jadi ketika umat Tuhan diminta juga untuk memerangi dosa, memerangi kefasikan di sekitar engkau tinggal, itu juga kepercayaan Tuhan atas saudara yang harus dimulai dengan mengakhiri dosa di dalam hidupmu sendiri. Paham, saudara? Ya, kalau kita sudah pahami ini, lama-lama untuk kasus yang lebih besar, saudara pun akan memahaminya. Terus ya, jadi sudah 12.000 didapat. Ayat 6. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang. 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas anak Imam Eleazar berperang. Jadi anak imam ikut berperang. Memang kalau bicara gereja Tuhan nggak ada bos, sudah bosnya pun ikut perang. Gitu. Bosnya di sini memang adalah Eleazar, karena Eleazar sudah tua. Tapi anaknya yang mau jadi pengganti ikut. Gitu. Ini taruhannya nyawa loh, saudara. Kalau Pinehas mati, nggak ada yang akan menggantikan lagi garis keimaman bapaknya. Karena pada zaman dulu garis keimaman itu dipertahankan dari benih ayahnya. Harun turun ke Eleazar. Eleazar turun ke Pinehas. Dan Pinehas terus turun, saudara. Sampai akhirnya nanti muncullah generasi ke-11-nya, itu adalah Zadok. Itu di zaman Daud nanti. Jadi untuk 400 tahun orang Israel itu menjaga keturunan imam mereka itu dari garis Harun. Gak akan pernah bergeser itu. Nanti ceritanya lain ketika mereka sudah masuk kepada pembuangan. Itu urut, saudara, gak akan bergeser. Gak akan ada keponakan atau anak angkat. Selalu Allah siapkan penggantinya itu dari anak kandung. Nah ini anak kandungnya berangkat perang, taruhannya kan nyawa, mati selesai. Bapaknya belum, ini kan kita belum tahu Pinehas ini sudah kawin atau belum. Gitu ya.
Kalaupun toh sudah, maka menunggu cucunya Eleazar, anaknya Pinehas mungkin butuh waktu lama. Tetapi karena memang Allah sudah menentukan segalanya. Dan bahwa Pinehas ini pun harus ikut untuk memberikan. Nah, gitu perlu kita baca ayat yang ke-6 ya. Lagi ayat 6. Lalu Musa menyuruh mereka untuk berperang 1.000 orang dari tiap-tiap suku bersama-sama dengan Pinehas, anak Imam Eleazar, untuk berperang dengan membawa perkakas tempat kudus dan nafiri pemberi tanda semboyan. Jadi rupanya Pinehas ini, kalaupun toh dia masuk ke dalam kancah peperangan, yang menjadi tanggung jawab dia adalah menjaga barang-barang dari tempat kudus ini yang dia bawa ke medan perang. Ada berapa barang-barang dari tempat kudus? Masih ingat enggak? Ada meja roti, ada kaki dian, ada mezbah pedupaan. Penting gak itu sih dibawa perang? Orang perang bawa senjata, yang dibawa Harun trompet. Cucunya Harun, Pinehas. Yang dibawa itu adalah trompet. Lalu kemudian perabot-perabot di dalam tempat suci. Mau ngapain? Mau nimpukin pakai itu? Maka sekarang saudara tahu kalau tempat ini, perabot-perabotan ini dibawa keluar saudara, atau dibawa ke medan peperangan, maka peperangan orang Israel untuk tujuan apapun, tujuan invasi, apalagi untuk tujuan mengakhiri kefasikan, mengakhiri kefasikan lah, dosa, itu selalu akan dibungkus dengan ibadah. Makanya di dalam pemahaman iman Kristen, perang itu sama dengan melawan kedagingan. Bukan orangnya kita perangi, watak kedagingannya yang kita perangi. Makanya berperang dengan dunia itu bukan berarti kita mengadu tenaga, bukan berarti kita kuat-kuatan, tapi kita bersaksi mengalahkan ego orang-orang itu dengan perkataan-perkataan yang digarami, kata Alkitab. Itu pun udah perang, saudara. Perkataan yang digarami, bukan adu mulut. Kalau adu mulut mah namanya perang bawel itu namanya, saudara ya. Tahu perang bawel ya? Semua maunya mulut yang paling kuat gitu. Mulut yang gak bisa dikunci, direma, itu udah saat itu udah perang bawel namanya, adu mulut. Bukan itu. Tapi berperang dengan perkataan yang digarami, perkataan yang lemah lembut, yang mengajar orang, menyatakan kesalahan orang, sehingga dia berpikir untuk berubah hidupnya. Nah, ketika orang itu berubah, tandanya saudara sudah menang perang. Setuju nggak? Setuju kan saudara? Gampang. Tapi saudara harus tahu dulu bahwa orang-orang pilihan ini gak cuma sekedar karena dikenal dengan Musa, tapi orang-orang yang siap melakukan apapun untuk Tuhan. Nanti kita lihat catatannya. Ayat 7. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian, yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian. Ada 5, Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor. Saudara ingat Bileam ini siapa? Nabi Tuhan yang dulu pernah mau dibayar sama Balak itu, Raja Moab, untuk mengutuk orang Israel. Tapi syukurnya 4 kali Bileam mengelak atau masih bisa mengelak,
sehingga kutuk yang diminta oleh Balak diubah menjadi ucapan berkat. Tapi hati Bileam sendiri nggak rela. Tuh coba saudara. Allah bisa menguasai orang, Allah bisa membuat orang itu menjadi berbeda pikiran, berbeda pandangan. Allah bisa pakai mulut musuh sekalipun saudara untuk melindungi kita. Tapi yang Allah pentingkan tuh hati. Saya sampai hari ini masih punya kepercayaan Ale Pantekostal mula-mula. Sampai hari ini. Karena banyak kesaksian yang saya dapat saudara ketika saya remaja, ketika saya pemuda. Anak yang lahir bodoh banget. Super bodoh. Hanya didoakan ditumpang tangan bapaknya tiap hari. Bapaknya juga gak bisa ngajar anaknya karena bapaknya juga bodoh. Ini serius. Tapi bapaknya berdoa, Tuhan janganlah anak saya sebodoh saya. Tapi saya gak bisa ngajari anak saya. Saya pengen anak saya pinter. Tiap hari ditumpang tangani. Itu anak pinter saudara. Dan pinter gak cuma sekali. Terus sampai lulus SMA. Tuhan tahu kan. Karena lingkungannya gak ada yang bisa membantu. Bapaknya juga bodoh. Gak bisa ngajarin anaknya. Kalau sekarang kan banyak guru les. Bisa panggil swatli. Gitu. Enak. Zaman waktu itu guru les juga dihitung pakai jari, udah jari kaki pun dihitung tetap nggak nemu, saudara. Susah pada masa itu. Doa tumpang tangan bisa. Itu makanya saya katakan keyakinan orang Pantekosta. Tahu-tahu bisa, pinter. Hanya gara-gara ditumpang tangani. Pertanyaan saudara masih percaya nggak itu bisa terjadi? Tapi saudara tumpang tangani nggak anakmu? Saudara bilang, Tuhan jadiin anak saya pinter, tapi saya nggak sempat tumpang tangan. Ya mau ditunggu sampai kiamat juga nggak pinter-pinter, saudara nggak ditumpang tangani. Gitu. Sekarang ditumpang tangan ini ngusir setan. Jadi tumpang tangan itu apa-apa ngusir setan. Padahal saudara mau tumpang tangan untuk menjadikan sesuatu itu berubah bisa. Nggak harus tumpang tangan untuk usir setan. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang sakit, seorang ibu sakit. Tumor ganas sekali. Sudah ditumpang tangani. Nah ini sudah pakai tumpang tangan. Tadi ceritanya kan ditumpangan berkali-kali baru berubah. Ini kasus ibu ini lain. Ditumpang tangani pun berkali-kali sama puluhan pendeta. Enggak sembuh-sembuh. Tapi rupanya tiap hari saudara. Dia jadi enggak bergantung dengan tumpang tangannya pendeta. Mau tumpang tangan pendeta berkali-kali itu. Sampai rambut udah bergeser modelnya. Karena keseringan tumpang tangan geser-geser lagi gitu ya. Dari yang kemudian lurus menjadi miring lah. Ya. Dia gak pusing itu. Dia juga tambahkan di rumahnya sendiri. Tiap hari dia menyanyi. Berdoa menyanyi. Cuman nyanyi dia banyakin. Satu kali ketika dia sedang mensetrika pakaian. Dia nyanyi, tiba-tiba ada yang jatuh, puk, ya, kaget dia, kayak benda keras begitu, jatuh ke lantai, puk, dicari apa gitu, begitu kaget dia sudah, karena rupanya di bawah kakinya sendiri dengan darah segar itu tumornya udah jatuh. Cuman gara-gara nyanyi. Maka itu saya bilang keyakinan Pantekosta awal saya masih punya. Saudara yakin gak itu bisa terjadi hari ini? Tapi saudara nyanyi gak? Nah itu kan masalahnya kan. Nyanyi kalau lagi seneng. Kalau keingat sesuatu bukan nyanyi, nyumpahin orang. Nyanyi saudara. Itu dua ya. Dua. Kalau diceritain banyak saudara. Satu lagi deh, karena ini berhubungan dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di Israel dengan tadi kita belum baca sebenarnya ayat lengkapnya.
pada ayat yang ke-6 itu kan Pinehas ikut berperang dengan membawa alat-alat atau perabot-perabot di dalam kemah sembahyang gitu. Dan itu saya katakan yang berhubungan dengan ibadah. Dan berperang itu hanya cukup dengan ibadah. Makanya saya kaitkan tadi dengan iman orang-orang Pantai Kosta pada masa dulu. Ada satu lagi peristiwa, saudara, saya tambahkan. Jadi supaya saudara jangan hilang relnya. Seorang yang memang sudah lama sekali tinggal di daerah pegunungan. Yang memang Tuhan percayakan dia untuk melayani di satu daerah yang yang terpencil di sebuah pegunungan. Itu kan pasti terpencil, saudara. Zaman sekarang aja saudara mau ke pegunungan aja itu kan jalannya juga agak susah. Nggak usah jauh-jauh, Gunung Pangrango aja saudara. Ya. Atau gunung apalagi yang di Bogor nih yang dekat. Saudara ke sana itu kan juga jalannya juga nggak bisa dibilang mudah gitu. Kalau cuman ke desa pemukiman ya gampang, tapi kalau ke lembahnya atau ke punggung gunungnya tentu akan lebih susah. Apalagi zaman dulu. Orang yang tinggal di situ udah kayak terisolir memang. Satu keluarga tinggal di situ, saudara. Dan Tuhan tempatkan di situ untuk memang melayani. Suatu kali anaknya nangis. Minta makan ikan. Orang gunung mau nyari ikan di mana? Kalau tinggal di pantai ikan gampang. Kalau di gunung yang paling gampang apa, saudara? Daun-daun. Makanya enak jadi orang Sunda. Kalau orang Sunda kasih tinggal di hutan, hidup dia. Apa? Semua daun dia makan. Gitu. Gitu. Sama kayak orang Manado. Kalau orang Manado binatangnya yang habis. Kalau orang Sunda pohonnya yang habis. Ya. Jadi kalau orang Sunda sama orang Manado digabung di hutan, gundul hutan itu. Ya, 1 tahun. Ya. Ini betul-betul memang minta ikan. Ya namanya hati orang tua, saudara sekali-sekali pengen nyenengin anaknya, boleh kan. Berdoalah di Tuhan gimana sih caranya supaya kami makan ikan. Memang kebetulan mereka udah lama sekali gak pernah makan ikan. Jadi bukan cuma anaknya ternyata yang pengen. Semua orang rumah pengen makan. Oh berdoa mereka saudara. Tiba-tiba sesuatu mengagetkan mereka. Seperti bunyi benda langit jatuh di atas atap. Gubrak. Betul-betul memang menakutkan. Mereka pikir itu kayak ada batu-batuan gunung yang nimpa atau pohon jatuh begitu. Tapi atapnya gak rusak memang. Penasaran, kemudian bapak ini keluar. Dia lihat apa sih? Dilihat dari jauh, gak kelihatan juga. Penasaran dia naik ke atas, saudara, ke atas atap. Saudara tahu di atap itu ada gelondongan ikan 1 ikat yang masih basah, yang airnya itu masih turun. Ya, persis seperti orang baru ngangkat ikan itu dari laut. 1 gelondongan jatuh di atas atap dari rumah keluarga hamba Tuhan ini. Dia bingung dari mana ini. Jauh dari pandangannya dia lihat ada burung elang muter gitu. Begitu ikan itu sudah bawa turun, burung itu pergi. Jadi burung itu kiriman Tuhan, saudara. Rupanya entah bagaimana caranya ini burung ini ke pantai. 1 ikat ikan yang baru dijalak sama petani, sama nelayan. Dia ambil. Tuhan suruh kemudian bawa ke gunung, ke pastori yang lagi pengen ikan. Itu mungkin tadinya burung itu ngincar itu untuk mereka, untuk dia sendiri itu, untuk anak-anaknya. Tapi Tuhan bilang lepas, dilepasin. Ngegubrak di atap orang, saudara. Itu ikan mungkin ngelihat, ya udahlah yang penting udah nyampe alamat gitu ya. Pergi dia. Tapi hari itu sekeluarga makan ikan betul-betul yang masih fresh dari laut. Kalau mereka mau belanja ikan itu
itu perlu 1 malam turun ke laut, ke pantai, 1 malam naik, itu ikan udah gak segar lagi. Tapi Tuhan punya cara untuk mereka makan ikan segar, saudara. Masih percaya gak kira-kira ya? Percaya? Tiba-tiba nanti malam gitu, atau pagi-pagi buta, di atap saudara, gubrak gitu. Ikan nih seperti yang pendeta Hanil bilang. Kalau memang betul ikan, saudara, jangan lupa WA saya. Gitu. Kalau betul-betul ikan. Tapi itu bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Makanya di dalam peperangan, Pinehas diperlukan, gak perlu bawa senjata, dia hanya cukup membawa perabotan-perabotan bait Allah. Tabernakel dalam hal ini. Karena kemenangan perang memang ditentukan dari ibadah. Untuk apa orang Israel dilibatkan kalau Allah bisa bekerja? Ingat, karena kepercayaan. Satu sisi karena Allah ingin orang Israel tetap beribadah dimanapun. Menghadapi musuh juga tetap beribadah. Saudara punya musuh, mengalahin mereka itu gampang. Beribadahlah kepada Tuhan, saudara. Berdoalah. Walaupun saudara punya kekuatan, tapi pakailah kekuatan Tuhan dulu. Makanya peran Pinehas ini sentral sekali. Tetapi, nah ini tetapinya ini antisipasi yang serius. Namanya orang Israel selalu ada aja yang konyol yang mereka buat. Udah bagus-bagus mereka bikin, ada juga yang konyol mereka buat. Nah yang konyol ini langsung saya baca mulai ayat yang ke-12. Dan dibawalah orang-orang tawanan, rampasan dan jarahan itu kepada Musa. Namanya menang perang tuh saudara. Jadi ada jarahan, ada rampasan. Rampasannya itu ternyata ada barang, ada orang. Itulah kira-kira. Ya, rampasannya ini ada barang, ada orang. Orang yang masuk menjadi rampasan itu adalah perempuan dan anak-anak. Karena yang bapak-bapak sudah mati di tangan mereka. Jadi yang ditawan itu perempuan-perempuan dan anak-anak, plus ada kambing, ada sapi, ada keledai gitu. Nah itu dibawa kepada Musa. Ayat 13, loncat ayat 13. Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkemahan dan menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, kepada para kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkan semua perempuan hidup. Ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas perintah, atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor. Peor itu nama berhala, ya. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Nah, rupanya perempuan-perempuan Midian ini cantik. Saudara ada yang pernah lihat perempuan Midian? Kalau saudara mau lihat perempuan Midian, saudara harus ke Mesir. Mesir yang daerah yang sekarang banyak dikenal sebagai Semenanjung Sinai. Bukan Mesir kotanya. Nah itu orang-orang di situ banyak itu, saudara. Memang cakep-cakep, saudara. Memang cantik-cantik. Mungkin rupanya orang-orang Israel dipikir, cantik sayang lah, gitu. Daripada dibunuh, mending gua ambil, gitu. Musa marah, kenapa nggak kau bunuh? Giliran perempuan aja nggak dibunuh. Padahal perempuan-perempuan ini yang telah menyesatkan engkau, telah mengajak engkau untuk menyembah berhala. Hebat nggak tuh saudara, perempuan itu daya tariknya bisa bikin laki-laki berubah dari setia menjadi tidak setia, dari setia kepada Tuhan menjadi tidak setia. Jadi kalau saudara tahu, wahai perempuan-perempuan, karena daya tarikmu ini luar biasa, engkau harus bisa menggunakan kekuatanmu untuk dapat menjadi saksi bagi dunia. Bukan karena saudara kemudian pakai kecantikan saudara mempengaruhi, enggak.
Tapi pakailah kekuatan dari keteguhan, dari kebijaksanaan seorang perempuan. Karena dia bisa mempengaruhi orang lain loh saudara. Nah di sini orang-orang Israel terpikat dengan perempuan Midian, bukannya dilenyapkan, malah disimpan. Akhirnya Musa bilang apa? Mari kita lihat ayat yang ke-17. Maka sekarang bunuh semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Dan seterusnya. Musa bilang, dulu kan ada perzinahan di antara orang Israel dengan perempuan Midian. Waktu kita masih membahas bilangan 25, kalau saudara ingat. Karena itulah makanya Tuhan menghukum mereka mati 25.000 orang. Itu saudara masih ingat? Ya, karena kita paling baru membahas 2 bulan yang lalu ini, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Nah, rupanya perempuan-perempuan ini ada yang sudah mengandung hasil perzinahan dengan orang-orang Israel di periode penyembahan berhala mereka itu. Musa bilang, daripada nanti di masa depan mereka akan menyusahkan engkau. Daripada nanti di masa depan anak-anak yang tumbuh ini akan menuntut pembalasan dendam, bunuh dari sekarang. Makanya kalau saudara lihat ayat ini, gak manusiawi rasanya Tuhan itu. Ya ampun, anak-anak masih kecil, ada yang masih balita kali. Ada yang belum setahun kali bahkan. Perempuan-perempuan, kenapa harus dibunuh? Sebab ini konteksnya bukan lagi soal belas kasihan manusia dengan manusia. Tetapi karena orang Israel enggan untuk mengakhiri kefasikan. Enggan untuk mengakhiri kesesatan. Karena perempuan-perempuan ini sudah pernah menyesatkan orang Israel. Mengajak orang Israel menyembah Baal Peor namanya. Dewanya orang Moab. Dewanya orang Midian. Moab dengan Midian itu tetanggaan saudara. Tetanggaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, resikonya berat sekali kalau kita bersahabat dengan dosa. Alkitab berkata ketika kita bersahabat dengan dosa, maka pada waktunya nanti ketika dosa sudah dibuahi, artinya kita menjadi makin senang bikin dosa, maka akan lahirlah apa? Buah dosa. Kalau sudah dibuahi, yang lahir apa? Maut, kata Alkitab. Perempuan dibuahi, yang lahir bayi. Tapi Alkitab bilang, kitab Korintus bilang kalau dosa itu dibuahi, yang lahir maut. Tahu maut? Mati. Kalau masih nggak tahu mati, modiar. Nah, itu berat saudara. Itu bahasa 1 Korintus. Dan nggak ada lagi tawar menawar sudah di situ. Demi menegakkan kebenaran Tuhan, Musa bilang, habisin. Tega nggak tega? Memangnya mana-mananya dosa itu kalau mau dilenyapkan kadang nggak tega saudara. Kenapa? Karena dosa itu enak. Betul nggak? Dosa itu enak. Saking enaknya maka mau dilenyapkan segan kita. Mau dihentikan segan kita. Tapi kan kita sedang berperang. Perang ada berdarah-darah enggak? Iya. Perang ada terluka enggak? Iya. Kalau cuma luka fisik masih enggak apa-apa. Tapi kalau luka sudah perasaan kita terluka, rohani terluka, karena kita harus pisahkan dosa ini seperti misahkan sumsum dengan tulang. Susahnya setengah mati. Saudara keluarin sumsum saudara dari tulang, nggak gerak saudara, kayak robot saudara, mati kita. Memisahkan kemudian sendi-sendi ini, saraf-saraf dari daging, nggak bisa.
Tapi kalaupun bisa itu lukanya dalam sekali. Satu kali saya ingat om saya dulu pada waktu terluka kakinya karena gulanya terlalu tinggi. Harus kemudian dibelah. Jadi diambil di betisnya itu saudara berapa kilo lah itu ya, diambil. Jadi betul-betul kayak disayat, kayak kita motong daging bak atau daging sapi. Lalu ketika kemudian 1 bulan, 2 bulan sambil menunggu daging itu tumbuh kembali, om saya harus cek dan saya temani. Dokter lihat, waduh bapak, kenapa dagingnya tumbuhnya jelek? Loh saya pikir daging jelek tuh gimana? Padahal udah bagus, maksudnya udah mulai ketutup. Udah berarti kan dalam pandangan kita kan bagus. Rupanya kalau dokter itu punya penilaian lain. Jelek itu karena daging itu tumbuh dengan kayak warna ada kekuning-kuningan. Gitu. Nah itu jelek. Saya bilang kenapa dok? Iya harusnya nggak boleh ini yang mengkilat-mengkilat ini ada. Karena itu tandanya gulanya masih ada. Jadi belah lagi saya bilang gitu. Disobek lagi. Wah bisa stres om saya. Enggak perlu. Saya ambil aja dikit. Wah tapi waktu diambil saudara teriaknya dengan pada waktu dibelek sama. Karena dokter main enak aja. Ada itu yang persis besarnya itu sama kayak betul-betul gula pasir saudara, segede itu. Atau kepalanya toge. Nah gitu loh, tapi di mana-mana. Nah dokter mah enak aja, main gunting, ceklek. Gunting. Yang diguntingin kan sudah pernah tuh daging digunting, ngerasain kayak apa saudara. Teriaknya lebih lantang daripada waktu dibelek. Waktu diambil semua kan masih bius separuh. Ini nggak pakai bius, gunting. Saya bilang sudahlah, anggaplah sebagai satu sukacita penderitaan ini. Saya bilang begitu. Saya dimarahin jadinya. Kamu nggak ngerasain. Ya setidaknya saya turut, gitu ya. Turut ambil bagian, merasakan. Itu saudara tahu, namanya perang itu pasti ada yang terluka karena kita dibersihkan. Dan itulah makanya Musa berkata, habisilah. Tega, memang harus tega. Tapi yang penting bersih. Ya kok bicara tentang balasan Tuhan saudara. Percayalah Allah akan balas semua perbuatan yang tidak baik yang dunia sebabkan kepada saudara. Allah akan balas itu tuntas, gak ada yang tertinggal. Tuhan akan balaskan itu semua yang paling menyakitkan yang saudara dapat dari perlakuan dunia. Tuhan akan balaskan itu setimpal betul-betul. Tetapi kitanya juga sendiri harus ikut ambil bagian dalam hal apa? Menghentikan dosa, menghukum dosa. Sebab kalau sebaliknya kita membuahi dosa, yang ada malah maut. Jadi karena itulah perlu ditegakkan selalu peperangan. Jadi peperangan dengan Midian ini jangan dilihat dalam etika umum tadi saya katakan. Bisa jadi salah. Adalah kehendak Tuhan, Allah harus membersihkan orang Israel dari pikiran-pikiran yang mendua hati ini. Kalau perempuan-perempuan masih ada, entar lama-lama besok-besok perempuan ini ngajak lagi. Ya lama-lama dosa lagi. Ya sudah lihat kekuatan perempuan dalam satu hal, dalam satu sisi. Kalau saudara bisa pakai untuk mengajak orang untuk bersaksi, itu punya potensi untuk memenangkan dunia bagi Tuhan itu besar sekali. Maka jangan malas ngomong saudara. Ada yang malas ngomong di sini. Kalau nggak tahu cara ngomongnya, nanti saudara belajar sama saya. Sekali waktu nanti kalau saudara sudah mulai ibadah di rumah-rumah, saudara perlu tahu gimana sih caranya saya ngomong sama orang, saya ajarin saudara. Tapi yang penting namanya bersaksi jangan nggak ngomong. Kalau nggak ngomong nanti nggak ngomong. Menjadi saksi itu harus ngomong. Cuman mungkin saya ngerti kadang kita kan jadi takut mau ngomong apa. Saya ajarin.
Saya ajarin saudara. Ngomongnya bagaimana, ketemu orang yang belum pernah kenal Tuhan sama sekali, cara buka bicara gini. Saya ajarin ngomongnya. Sebenarnya nggak susah itu. Cuma karena kita takut aja, takut salah ngomong. Nggak perlu salah ngomong saudara ya. Orang tahu kok sebenarnya. Yang penting kita itu tidak sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi itulah bentuk peperangan. Dan orang-orang yang sudah berhasil menang, Tuhan kasih upah nggak? Oh kasih dong. Makanya kalau saudara lihat di ayat berikutnya ada upah ini. Saya loncat ayat yang ke 48. Ayat yang ke 48. Sebenarnya dari ayat 31 ya. Tapi dari ayat 48 saja. Atau dari 31 deh kita baca, sebab kalau enggak nanti malah jadi aneh. Kemudian Musa dan Imam Eleazar melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing. 675.000. 72.000 sapi. 61.000 keledai. Banyak kan? Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan lelaki seluruhnya 32.000. Cukup banyak. Yang setengah menjadi bagian dari orang-orang yang telah keluar berperang, jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675.000 ekor, lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 72 ekor binatang. Dari total, ini enggak dihitung totalnya, tapi saya hitung itu ada 808.000 yang menjadi bagian Tuhan hanya 72.000, karena yang diambil itu 1 tiap 50 bagian. Itu ada hitungannya. Nanti hitungannya nanti aja. Kalau sekarang kita ngitung lama, saudara. Ya. Jadi dari 808.000 binatang totalnya, mau tadi yang ada kambing domba, lembu dan keledai, maka bagian Tuhan itu 72.000 dengan rincian yang tadi. Nah, bagian Tuhan tuh dikasih ke siapa? Dilempar ke Tuhan? Enggak kan? Bagian Tuhan disebut upetinya bagi Tuhan. Itulah yang menjadi haknya Imam Eleazar. Selebihnya dari 808.000 dikurang 72.000, itu kan masih ada 700-an ribu sekian, saudara. Bagian besar sekali. Tapi ini bukan hitungan persepuluhan loh, lain. Ini upeti, lain lagi. Itu dikasih kepada seluruh orang Israel. Hanya dibagi 50% untuk 12.000 orang yang menjadi laskar, yang berperang. 50% dibagi untuk sisanya yang 300.000 lebih orang Israel. Jadi bagian laskar tetap lebih banyak. Walaupun 50% dibagi 2, tapi kan 50% ini untuk 120.000 orang. Sementara yang 50% separuhnya untuk 300.000 lebih orang. Karena yang menjadi laskar, yang berperang, wajarlah dia mendapat bagian yang banyak, lebih banyak. Tetapi sama porsinya 50%. Hanya 50% untuk yang lebih sedikit. Sementara yang Imam Eleazar dapat itu 1:50. Sedikit sekali jumlahnya. Misalkan kalau ada sapi, maka sapi ke-50 itu yang menjadi milik Eleazar. Sapi ke-100 berarti yang kedua jadi Eleazar punya. Begitulah sehingga yang Eleazar terima itu sebenarnya hanya sedikit sekali, saudara. Kecil, 1/50 bagian. Masih lebih banyak jumlah orang Israel punya. Tapi yang saudara harus tahu, Eleazar ini kelihatannya dapat banyak kan. Kenapa walaupun 1/50? Ya karena Eleazar hanya hidup dengan satu anak yang namanya
Pinehas. Jadi kelihatannya 72.000 ekor, entah itu udah gabungan dari sapi, dari keledai, dan dari domba. Kelihatan banyak karena cuma 2 orang, dibagi 2 orang. Tapi bagian mereka tuh sebenarnya sedikit sekali. Nah kadang kita ini kalau mau lihat berkat orang itu, nggak ngelihat jumlah konsumsinya, yang kita lihat persentasenya. Widih banyak ya, dapatnya 10%, widih banyak, dapat 20%. Kita aja nggak tahu 10% itu yang hidup di situ mungkin 100 orang, saudara. Sementara ada yang hidup dengan 90%, paling cuman habis untuk 5 orang. Masih megap-megap juga itu. Walaupun kelihatannya angkanya banyak, tapi hidupnya tetap sederhana. Apa yang diterima Eleazar dan Pinehas mungkin banyak. Ya kan memang mereka cuma berdua. Tapi mengingat apa yang Pinehas lakukan, itu menentukan kemenangan perang. Loh iya. Perang kalau orang Israel bunuh-bunuhan, ayunkan pedang, tapi Pinehas tidak membunyikan nafiri tanda semboyan. Pinehas tidak melakukan upacara keagamaan dengan perabot tadi, perabot tempat kudus. Itu kira-kira main pedang-pedangan itu bakal menang gak itu? Mengapa sekali waktu Musa ketika tangannya turun karena capek, maka di dalam Keluaran pasal yang ke-17 Midian tiba-tiba menjadi kuat. Nah itu kan, pernah dengarkan cerita itu? Kita pernah bahas itu beberapa tahun yang lalu. Perlu seharian, makanya sampai harus ditopang itu oleh 2 orang, satu di kiri, satu di kanan, supaya jangan kalau capek Israel yang kalah. Tapi kalau tangan Musa terangkat, Israel yang menang. Walaupun mereka mungkin masih perkasa, yang main pedang-pedangan di bawah, tapi yang menentukan menang perangnya, ya angkat tangan. Turun tangan selesai. Angkat tangan tanda menyerah. Turun tangan tanda sok jago. Ya kan? Saudara kalau mau menyerah kepada Tuhan angkat tangan. Turun tangan berarti saudara pikir sudah selesai sok jago. Saudara punya masalah? Angkat tangan. Gitu. Lari dari masalah? Angkat kaki namanya. Tapi saudara mau pilih mana? Angkat tangan apa angkat kaki? Ayo pilih mana? Angkat tangan apa angkat kaki? Saya pilih yang satu, yang lebih menyenangkan. Apa itu? Angkat kantong kolektor aja. Lebih enak gitu angkat kantong kolektor. Saudara, hidup kita ini penuh peperangan. Kalau nggak ada yang berani kita angkat, nggak akan ada yang menang. Tapi apa yang kita angkat menentukan. Yang kita angkat itu tangan kita, yang kita angkat kepala kita, yang kita angkat hati kita, yang kita angkat suara kita. Percaya saudara yang akan menang. Tapi kalau yang saudara angkat itu lain lagi. Saudara angkat itu egomu, saudara angkat kaki lah. Yang saudara kedepankan itu emosi saudara. Saudara gak akan menang perang itu. Justru karena itulah maka mereka layak mendapat bagian yang kelihatannya banyak. Tapi jumlahnya sebenarnya kecil. Hanya per 50. Jadi setiap 50, kelipatan 50 mereka baru dapat. Begitulah kira-kira. Artinya orang Israel punya kelipatan 49 kali 49. Sementara Eleazar dan Pinehas hanya mendapat bagian yang ke-50 atau hitungan yang ke-50. Tapi itu karena mereka sudah melakukan bagian mereka dengan susah payah. Makanya kadang jadi gembala itu gak enaknya itu, saudara. Harus berdoa untuk jemaat. Persembahan saudara. Ini kalau begini saya buka saudaranya supaya pembelajaran. Setiap saudara memberikan persembahan, ya. Saya kan menghitung bulan lalu, bulan sekarang kok nggak sama. Kalau nggak sama sedih hati saya. Oh jangan-jangan ada masalah ini. Dagangnya bermasalah. Saya berdoa itu saudara. Saya bilang Tuhan buat lo supaya pelanggannya banyak datang gak lari. Jadi bulan depannya lagi angkanya balik lagi. Kan gitu.
Saudara aja nggak tahu, baru sekarang kan saya kasih tahu. Ya. Tapi kan saudara belum tentu kemudian akan berdoa yang sama seperti saya. Mungkin Tuhan, ya ampun Tuhan, kok kenapa pelanggan sedikit? Kalau saya bilang, doa Tuhan balikin pelanggannya. Gitu, agak galakan dikit saudara, karena menentukan jumlah. Penuh gitu. Itu sebabnya peperangan apapun itu yang menanggung ini banyak. Bagian gembala menanggung dengan doa, bagian jemaat mungkin ada harus menanggung itu dengan berperang melawan kehidupannya sendiri. Tapi yang jelas saudara, kita harus berperang bersama-sama. Kalau saudara ingin diberkati, kalau saudara ingin mendapatkan hidup, begitu toh. Dan setiap kali peperangan itu ada upahnya kok. Mungkin upahnya gak harus melulu dengan uang, tapi upahnya juga bisa merupakan kedamaian, bisa upahnya juga ketenangan dalam hidup, keharmonisan di dalam keluarga. Itu upah loh saudara. Seperti saya katakan, tiba-tiba anak yang bodoh, saudara tumpang tangani jadi pinter. Berkat gak itu? Anak yang tiba-tiba misalkan, aduh kok rasanya mau bersekolah sudah terlampau mahal, putus sekolah. Saudara doakan, tiba-tiba bisa bersekolah lagi. Itu berkat gak? Berkat lah. Gak harus kemudian dihitung, oh karena pelanggan makin banyak, berarti pendapatan makin banyak. Gak cuma itu saudara. Apapun yang saudara dapati menjadi sebuah cerita kemenangan iman saudara, itu pun sebenarnya adalah berkat. Tapi perang dulu dong. Perangi dulu dong duniawi, kefasikan, kemunafikan, sifat daging, mau enak sendiri. Perangi dulu dong. Baru nanti Tuhan akan berkati saudara. Setuju? Nah kalau setuju baru kita berdoa saudara ya. Mari kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian, hidupku adalah penyembahan. Apa awalnya tuh saya lupa. Iya awalnya. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah pernyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Dari awal pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan.
sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku hanyalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Refnya, ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus. Tolong kami Tuhan, tolong umat-Mu. Bukan hal mudah untuk berperang mengusir kefasikan. Bukan hal mudah untuk mengakhiri dosa. Haleluya. Bukan hal mudah untuk selalu mematahkan kuasa jahat dalam hidup kami. Mungkin kami harus betul-betul bersungguh-sungguh. Kami harus memperhatikan firman Tuhan, mendekatkan diri kami dengan Tuhan di dalam hadirat-Mu. Banyak usaha kami harus buat. Tidak mudah kami mengusir kejahatan di dalam hidup kami. Belum lagi kami harus kumpulkan kekuatan untuk menunggu waktu Tuhan membalas. Karena penghakiman adalah milik Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Maka Tuhan, kami hanya bisa berdoa, mohon kekuatan Tuhan, supaya kami tidak terburu-buru. Mohon kekuatan Tuhan supaya kami bijaksana, supaya kami tekun menantikan Engkau, tekun mendatangkan Engkau, hadirat-Mu dalam hidup kami, tekun untuk memperhatikan firman, membersihkan hidup kami dan mengusir semua kejahatan dalam hati kami, tekun untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami hanya punya kekuatan untuk itu. Ya lama. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong umat-Mu. Kenapa peperangan ini harus kami
lakukan seumur hidup kami. Tidak akan pernah kami aman kalau dalam hati kami sendiri tidak membuang dosa. Tidak pernah kami aman kalau dalam pikiran kami masih ada pikiran jahat, pikiran kotor. Tidak aman kami dan belum betul-betul aman kalau hidup kami belum sepenuhnya bersekutu dengan Tuhan. Maka kami hanya minta pertolongan Tuhan, pengawalan Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan Yesus, di dalam hari-hari mereka bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bergumul untuk mengawasi segenap rumah mereka, mengajari anak-anak mereka, bergumul untuk selalu dekat dengan Tuhan, mengakhiri dosa dalam hidup kami. Banyak pergumulan kami umat-Mu Tuhan. Mungkin bahkan tiap detik kami harus bergumul dengan banyak pergumulan. Tapi selama Tuhan ada, segala sesuatu cakap kami tanggung. Segala sesuatu bisa kami tanggung. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami. Selama kami masih punya firman, kami masih bisa mendengar, membaca, merenungkan firman. Maka selama itu berarti ada kesempatan kami untuk berhubungan dengan Tuhan. Terhubung kami dengan Tuhan. Apa saja dapat dikalahkan kalau kuasa Tuhan hadir. Maka waktu-waktu yang kami punya, kami ingin bagi dengan baik, kami pakai dengan baik untuk menjalani kehidupan dan pergumulan-pergumulan yang tadi kami sebutkan. Tapi satu sisi kami ingin pakai juga untuk dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu di dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan mereka. Berkati umat-Mu supaya semua kebutuhan-kebutuhan mereka tercukupi. Kebutuhan-kebutuhan untuk seisi rumah mereka tercukupi. Berkati umat-Mu Tuhan dengan sehat, dengan sukacita, dengan ketenangan. Karena itu adalah modal yang paling berharga. Bahkan ongkos yang paling mahal. Dari semuanya lah kami bisa menikmati apapun juga. Karuniakan ya Tuhan kesehatan, kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan bagi umat-Mu. Tiap-tiap hari kami bisa saja punya masalah, tapi tiap-tiap hari juga kami punya Engkau yang dapat menyelesaikan masalah. Sertai umat-Mu dimanapun kami berada. Kami akan pulang sebentar, Tuhan jagai kami. Baik jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki Tuhan jagai. Jauhkan dari bahaya celaka perbuatan jahat orang lain ya Tuhan. Tibakan kami dengan sukacita karena selamat yang daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan pekerjaan mereka. Berkatilah pelayanan-pelayanan mereka, jemaat-Mu. Berkatilah korban-korban mereka. Bahkan persembahan persepuluhan yang umat-Mu bawa, Tuhan berkati. Mereka memberikannya karena mereka takut akan Tuhan dan mereka terus belajar untuk melakukan firman-Mu. Engkau yang tahu hati mereka. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawati rekan-rekan kami yang sakit. Lawati rekan-rekan kami yang mungkin sedang kesusahan, sedang tertimpa masalah, baik dalam pekerjaan mereka atau di rumah mereka. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan tolong. Tuhan bersama dengan mereka. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami hanya punya iman, Tuhan yang punya kuasa. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.
segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata amin. Puji Tuhan. Saudara lihat